Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Silviana dengan NIM 2210202016, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah, Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Kesiapan Guru dalam Perencanaan Modul Ajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Pertama dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Muhammad Isnaini MPD. Selamat menyaksikan. Nah, untuk pembahasan kali ini akan kita bahas yaitu mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, tinjauan kepustakaan, dan metode penelitian. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu pendidikan merupakan investasi penting pada peningkatan sumber daya manusia dan menjadi prasyarat peradaban dalam sebuah negara. Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya dengan mengadakan perubahan kurikulum. Hingga saat ini, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah meluncurkan kurikulum baru yaitu Kurikulum Merdeka yang ditujukan sebagai upaya reformasi pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini, guru memiliki peran penting sebagai fasilitator dan perancang pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Karena pada dasarnya, kurikulum ini memberikan kebebasan kepada lembaga pendidikan untuk berinovasi. Kesiapan guru tentunya akan menjadi faktor yang menentukan implementasi kurikulum ini dapat berjalan baik atau tidak. Maka, berdasarkan latar belakang ini, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, terutama dalam pembuatan perangkat pembelajaran yaitu modul ajar. Dengan demikian, peneliti bermaksud mengangkat judul mengenai kesiapan guru dalam perencanaan modul ajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam pada kurikulum Merdeka di sekolah menengah. Dari latar belakang yang telah dijelaskan tadi, peneliti berusaha menggali tantangan-tantangan yang dihadapi guru dalam merancang modul ajar PAI pada kurikulum Merdeka. Maka, dapat dirumuskan sejumlah masalah yang menjadi akar dari hambatan tersebut, yaitu yang pertama, terjadi kesenjangan antara pemahaman teori dan kemampuan praktik dalam menyusun modul ajar. Yang kedua, kesulitan dalam menyusun modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik. Yang ketiga, tidak semua sekolah menyediakan fasilitas dan program pelatihan yang memadai. Dan yang keempat, guru merasakan adanya beban kerja tambahan akibat perubahan kurikulum. Untuk memastikan penelitian ini terarah dan sesuai tujuan yang ingin dicapai, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut. Yang pertama, subjek penelitian. Penelitian ini hanya melibatkan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam yang mengajar di jenjang SMP. Fokusnya adalah guru yang sedang atau telah membuat modul ajar berbasis kurikulum Merdeka. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di sekolah menengah pertama yang telah menerapkan kurikulum Merdeka baik secara keseluruhan maupun secara bertahap, dengan khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan yang ketiga, dimensi kesiapan guru. Kesiapan guru dalam perencanaan modul ajar yang meliputi bagaimana pemahaman guru terhadap prinsip dan tujuan kurikulum Merdeka, serta faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan modul ajar itu sendiri. Berdasarkan identifikasi masalah dan pokok masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka lahirlah rumusan masalah yang dirangkai sebagai berikut. Permasalahan pertama yaitu bagaimana kesiapan guru dalam perencanaan modul ajar mata pelajaran pendidikan agama Islam pada kurikulum Merdeka di sekolah menengah pertama. Permasalahan yang kedua yaitu apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi guru dalam perencanaan modul ajar mata pelajaran PAI pada kurikulum Merdeka di sekolah menengah pertama.
Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesiapan guru dalam perencanaan modul ajar mata pelajaran PAI pada kurikulum merdeka di sekolah menengah pertama. Yang kedua, mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi guru dalam perencanaan modul ajar mata pelajaran PAI pada kurikulum merdeka di sekolah menengah pertama. Kegunaan penelitian yaitu kegunaan teoritis untuk memberikan informasi ataupun pengetahuan guru dalam perencanaan modul ajar mata pelajaran PAI pada kurikulum merdeka di sekolah menengah pertama. Kegunaan praktis bagi peneliti digunakan untuk menambah wawasan keilmuan baru dan guna menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan. Kemudian bagi lembaga pendidikan untuk dapat menambah semangat guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini menjadi bahan informasi dan referensi untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang. Berangkat dari rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, ada beberapa kerangka teori yang akan dibahas dalam subbab ini. Yang pertama yaitu kesiapan guru. Kesiapan guru mencakup kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas profesional, seperti merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan peraturan Mendiknas nomor 16 tahun 2007, kesiapan seorang guru itu melibatkan pengetahuan tentang konten mata pelajaran, kemudian kemampuan pedagogik untuk menyusun dan menerapkan rencana pembelajaran, dan yang ketiga, mampu memanfaatkan sumber belajar serta teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan diri. Ada beberapa indikator yang menentukan kesiapan tenaga pendidik dalam pelaksanaan ataupun penerapan kurikulum merdeka di sekolah. Itu yang pertama mengenai tingkat pemahaman. Jadi tingkat pemahaman tenaga pendidik dalam penerapan kurikulum merdeka dapat dilihat dari bagaimana tenaga pendidik paham tentang mekanisme pembelajaran kurikulum merdeka, bagaimana struktur dan prinsip pembelajaran merdeka, serta penyusunan pembelajaran dan asesmen yang ada pada kurikulum merdeka. Yang kedua, pemanfaatan sumber belajar. Tenaga pendidik harus bisa memanfaatkan sumber belajar sebaik mungkin untuk menunjang proses belajar mengajar. Nah, dalam penerapan kurikulum merdeka, tenaga pendidik harus bisa memanfaatkan sumber belajar sebaik mungkin yang disediakan oleh sekolah maupun pemerintah. Kurikulum merdeka itu telah menyediakan berbagai macam sumber belajar dan platform Merdeka Belajar. Dan yang ketiga, proses pembelajaran. Pada kurikulum merdeka ini, tenaga pendidik harus mampu mengembangkan pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran berbasis proyek. Teori yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran. Jadi, menurut Dick and Carey 1990, perencanaan pembelajaran itu melibatkan analisis kebutuhan, penyusunan tujuan pembelajaran, pengembangan materi ajar, serta evaluasi hasil belajar. Dalam konteks kurikulum merdeka, modul ajar adalah salah satu alat untuk mewujudkan proses pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Teori yang ketiga yaitu kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka menekankan fleksibilitas dalam pembelajaran dan pembentukan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Guru diharapkan mampu menyusun modul ajar yang berpusat pada siswa, berbasis proyek, dan mendukung perkembangan kompetensi dasar sesuai dengan tahap perkembangan. Adapun karakteristik utama dari kurikulum Merdeka Belajar yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan kemampuan dari sekolahnya. Nah, selanjutnya
Kurikulum merdeka dapat berfungsi sebagai pedoman apabila memperhatikan sejumlah prinsip-prinsip dalam pengembangannya. Jadi, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum merdeka yaitu yang pertama, prinsip relevansi, kemudian ada prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, kemudian ada efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu pendidikan agama Islam. Menurut H.M. Arifin, pendidikan Islam merupakan sebuah sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dengan nilai-nilai Islam yang ditanamkan dalam jiwa untuk membentuk kepribadian yang baik. Sedangkan pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dalam mendidik peserta didik dengan ajaran Islam melalui proses bimbingan di lembaga pendidikan Islam ataupun umum sebagai mata pelajaran. Jadi kesimpulannya, pendidikan agama Islam adalah suatu upaya yang terstruktur dan berkesinambungan untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada individu sejak dini hingga dewasa. Nah, tujuan dari pendidikan agama Islam untuk membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki pemahaman yang benar tentang Islam sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama Islam itu mencakup pemahaman tentang ajaran Islam yang mencakup akidah, ibadah, akhlak, serta pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Tinjauan kepustakaan artinya menelaah penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk dijadikan acuan dan pembanding dengan penelitian yang akan datang. Nah, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu pertama penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Mitarolani DKK pada tahun 2024 dengan judul Persiapan Penerapan Kurikulum Merdeka di MI Al-Ihsan Palembang. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode dan pendekatan yang digunakan oleh MI Al-Ihsan dalam mempersiapkan diri untuk memperkenalkan kurikulum merdeka, serta komponen apa saja yang harus diketahui dan diperlukan oleh tenaga pendidik agar bisa dikatakan siap dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, poin penting yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini peneliti itu hanya berfokus pada tenaga pendidik, namun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, peneliti berfokus dan memfokuskan pada satu mata pelajaran yaitu mata pelajaran PAI. Kemudian penelitian yang kedua yaitu penelitian menurut Cindi Shinomi tahun 2022 dengan judul Persiapan Guru dalam Melaksanakan Sistem Pembelajaran Merdeka Belajar di SD Negeri 01 Muara Pinang, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten 4 Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, hasil penelitian ini menyatakan terdapat hambatan dan tantangan dalam penerapan kurikulum merdeka, terutama bagi guru. Nah, persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang persiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Perbedaannya yaitu terletak pada jenjang sekolah atau jenjang lembaga pendidikan. Penelitian sebelumnya itu pada sekolah dasar, penelitian ini pada jenjang SMP. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang ditulis oleh Bungawati yang berjudul Peluang dan Tantangan Kurikulum Merdeka Menuju Era Society 5.0 tahun 2022. Persamaan dengan penelitian yang akan diajukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kurikulum merdeka belajar. Namun perbedaannya yaitu penelitian ini mencoba melihat peluang dan tantangan kurikulum merdeka belajar. Nah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti itu akan membahas kesulitan apa yang akan dialami guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar, terkhususnya terkait pembuatan modul ajar. Dan yang terakhir, metodologi penelitian. Jenis penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Nah, sumber data yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan guru mapel PAI di SMP dan dengan kepala sekolah.
Kemudian data sekundernya berupa dokumen seperti modul ajar, arsip, dan buku-buku literatur. Kemudian teknik pengumpulan data ada dengan wawancara. Nah, wawancara ini subjek penelitiannya itu adalah guru mata pelajaran PAI dan kepala sekolah. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kesiapan guru dalam perencanaan modul ajar Mapel PAI pada kurikulum Merdeka. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi itu mendokumentasikan data-data yang terkait dengan penelitian ini, seperti beberapa kegiatan siswa dan proses pembelajaran, serta data-data guru. Kemudian yang terakhir yaitu dengan observasi. Observasi itu peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati kesiapan guru PAI dalam perencanaan modul ajar pada kurikulum Merdeka. Kemudian teknik analisis data, yaitu yang pertama dengan cara reduksi data, kemudian penyajian data, dan lalu kesimpulan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Kritik dan saran dari teman-teman penonton semua sangat dibutuhkan agar penelitian ini bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.